Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Di mata kuliah Nirmana 2 ya, pertemuan ke-12, kita akan mempelajari tentang eksplorasi trimatra bangun persegi panjang. Medianya media kayu. Nirmana 2 ini kan sebenarnya kalau kita lihat selama ini kan Nirmana 2 ini 3 dimensi ya. Nah, itu bisa disebut juga dengan trimatra. Makanya itu kenapa saya judulnya adalah eksplorasi trimatra gitu, dan bangunannya itu dengan media kayu sehingga itu bangunnya persegi panjang. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih detail, kita flashback dulu nih gitu. Jadi selama satu semester ini gitu ya, bahkan dari semester sebelumnya di Nirmana 1 dan sekarang Nirmana 2 itu kita belajar kan gitu. Kita belajar tentang principle of design gitu ya, atau prinsip-prinsip desain gitu. Kalau teman-teman ingat dulu kita disampaikan oleh beberapa dosen di Nirmana 1 gitu ya, apa-apa aja prinsip-prinsip desain gitu. Jadi selama di Nirmana 1 dan Nirmana 2 teman-teman sudah terutama di Nirmana 2 ya, sudah lebih paham apa itu prinsip-prinsip desain. Nah, khususnya di tugas ini gitu kita mengulang kembali, istilahnya mengingat kembali gitu ya, apa aja prinsip-prinsip desain. Eksplorasi Nirmana 2 ini ya, atau eksplorasi trimatra ini memiliki keleluasaan dalam mengolah beragam elemen visual ya, seperti warna, bangun, pola, dan lain-lain. Dan itu tentu juga pengolahan trimatra ini tetap menggunakan gitu ya, tetap mengedepankan penggunaan prinsip-prinsip desain seperti empasis itu aksentuasi, kemudian balance atau keseimbangan, kesatuan karya, kontras, ritme, proporsi, dan keragaman. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ini itu ya, ada macam-macam principle of design. Bisa dilihat di sini, empasis itu aksentuasi gitu ya. Contoh gambarnya, ilustrasinya seperti ini. Jadi aksentuasi warna merah di antara lingkaran merah di antara lingkaran yang lain, warnanya monokrom. Kemudian ada balance itu keseimbangan gitu ya, bisa dilihat di gambar sebelahnya. Unity atau kesatuan. Lalu kontras, ritme, proportion, variety gitu lah, bisa dilihat sama teman-teman. Kemudian nah, ini saya ambil beberapa bagian, beberapa contoh dari prinsip-prinsip desain gitu ya. Sebenarnya ini mengingat kembali aja, kita mengingat kembali pembelajaran yang sebelumnya gitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini itu ada, ini yang saya ambil contoh, ada 3 prinsip, ada keseimbangan, ada ritme, dan ada aksentuasi. Keseimbangan ini seperti contohnya saya ambil contoh poster Batman gitu ya. Jadi keseluruhan komponen desain ini tuh harus seimbang. Jadi dilihat dari poster ini pemakaian warnanya itu rata-rata seimbang ya. Jadi warna tidak ada yang fokusnya lebih kemana gitu, enggak. Jadi warnanya sama-sama dominan, warna merah, kuning, hitam gitu. Lalu komposisinya juga sama. Jadi komposisinya juga ada di bagian tengah, dan itu sama-sama bersuaranya gitu dari komposisi gambarnya gitu. Jadi nggak berat sebelah gitu ya.
Nah, kemudian ritme. Ritme ini adalah pembuatan desain dengan prinsip yang menyatukan irama. Jadi adanya repetisi atau pengulangan gitu ya dari komponen desain gitu. Contohnya seperti ini. Ini asap, maksudnya asap tapi seperti siluet ya, siluet wajah gitu. Nah, seperti ini, repetisi, pengulangan. Begitu juga dengan cerobong asapnya. Warnanya juga ada pengulangan seperti itu. Lalu emphasis atau aksentuasi ini penekanan atau aksentuasi atau focal point gitu ya, bagian mana yang ingin ditonjolkan atau supaya dapat menarik perhatian seperti ini. Contohnya dalam satu bangunan gitu ya, di rumah ini ada satu titik yang diwarnain kuning, maksudnya itu seperti bias dari lampu, padahal ini sebenarnya cat gitu. Ini kan orang lewat gitu ya, atau orang melintas itu pasti langsung perhatiannya teralihkan oleh warna kuning ini. Oke, lalu kita beranjak lagi ke eksplorasi trimatra bangun. Nah, dengan penerapan prinsip desain yang terencana dan kreativitas dalam mengolah elemen visual, eksplorasi trimatra bangun ini mampu memberikan daya tarik visual yang estetis. Jadi kita lihat contoh-contohnya ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi bangun bentuk karya dari eksplorasi trimatra ini biasanya tuh sangat umum kita lihat sebagai aksentuasi itu di ruangan atau di arsitektur seperti itu, atau di suatu produk gitu. Nah, namun sebenarnya implementasinya itu tidak hanya terbatas pada 3 dimensi secara fisik, tapi juga bisa secara grafis gitu, 3 dimensi secara grafis, seperti contohnya di sebelah kanan ini. Nah, ini dia menggunakan vektor kubik 3 dimensi ya. Jadi dia bikin bangunan-bangunan tapi grafis, tapi dengan apps dengan aplikasi AI atau apa dan sebagainya, itu dalam bentuk 3 dimensi gitu ya. Eksplorasi trimatra dalam format visual 3 dimensi. Sedangkan 2 lainnya ini adalah 3 dimensi secara fisik gitu. Jadi berupa produk di suatu dalam ruangan atau interior atau arsitektur gitu. Eksplorasinya seperti ini. Kalau yang sebelah kiri ini gabungan berbagai bentuk dan ukuran geometri macam-macam, ada segitiga, persegi panjang dan lain sebagainya. Sedangkan yang di tengah ini bentuknya sama, maksudnya persegi panjang, tapi dia panjang pendeknya berbeda gitu ya, dan 2 dimensi. Kalau ini kan ada yang timbul tenggelam gini ya. Kalau ini semua flat, rata. Oke, lalu maaf. Sorry. Eksplorasi trimatra bangun persegi panjang. Eksplorasi trimatra bangun persegi panjang ini akan berfokus pada eksplorasi pola dan warna untuk menghasilkan perspektif visual, dan ada pembatasan eksplorasi terhadap satu atau lebih prinsip desain maupun elemen visual, justru memberikan kesan kesatuan terhadap karya trimatra itu sendiri. Jadi kita lihat langsung contohnya aja ya biar gak bingung. Oke. Jadi kalau kalian perhatikan karya ini ya, yang pertama ini dia menggunakan satu jenis bangun dengan batasan tertentu gitu ya. Misal sudutnya sama gitu, sudutnya ini sama semua, lalu tinggi dan lebar bangunnya sama, tapi ada permainan ritme pada panjang bangun. Jadi ada yang pendek, ada yang
cukup panjang, ada yang panjang sekali seperti ini. Jadi permainan ritme pada bangun panjang. Panjang bangun. Lalu pengolahan kedalaman serta pola dan warna. Nah, ini kedalaman ini maksudnya ini kan bertumpuk-tumpuk. Nah, dia ada kedalamannya. Jadi dari yang tinggi ke rendah lalu yang paling dasar. Dan polanya juga berbeda-beda, warnanya pun berbeda. Ini walaupun ini dengan dipelitur ya, dia kayu yang dipelitur, tapi peliturnya juga ada tingkatan warna-warnanya gitu. Jadi ada yang paling gelap, ada yang agak terang, lalu sampai yang paling terang. Ini yang pertama. Lalu yang kedua juga sama, jadi dia sudutnya ini ada yang lurus tapi ada yang diagonal ya, dipotong miring. Panjang pendeknya juga berbeda-beda tapi tinggi dan lebarnya sama. Lalu ada pengolahan kedalaman, warnanya juga berbeda, polanya juga pun sama. Yang nomor 3 juga sama. Jadi contoh-contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke briefing tugas. Nah, briefing tugas ini tadi medianya kayu ya, jadi kita eksplorasinya dengan media kayu. Kita membuat wood art gitu ya. Nah, ini briefnya. Jadi yang pertama, desain membentuk pola permainan geometri yang bertumpuk. Misalnya minimal 3, maksimal 5 gitu. Jadi misalnya kalian mau ada yang 3 semua atau 4, 5 dan seterusnya. Jadi minimal 3 dan maksimal 5. Dan bidang paling dasar itu harus tertutup dulu oleh susunan baloknya. Contohnya seperti ini tadi ya. Nah, bagian dasarnya ini harus tertutup dulu full ya, tertutup full oleh balok. Jadi setelah alas, nah bagian setelah di atasnya alas kita tutup dulu dengan susunan balok-balok. Nah, ini juga sama. Ini juga disusun dulu dasarnya oleh balok, ini juga sama gitu. Lalu pola bisa simetris atau asimetris. Yang pasti tidak berbentuk huruf, bintang atau angka, jadi abstrak ya. Lalu menggunakan warna minimal 3 dan maksimal 5. Tidak boleh menggunakan warna hitam, jadi hitam itu hanya khusus untuk warna alas gitu. Lalu ujung kayu bisa dipotong lurus atau diagonal, disesuaikan dengan pola kalian. Lurus atau diagonal tuh misalnya seperti ini. Nah, ini dia kan diagonal, potong ya. Nah, ini kan diagonal, tapi ada yang lurus. Nah, itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi disesuaikan dengan pola kalian. Yang ini malah lurus semua, gitu kan. Oke. Durasi pengerjaannya 3 minggu. Karena ini tugasnya cukup susah ya, tugas terakhir. Tugas Nirmana 2 yang terakhir. Jadi durasi pengerjaannya dibuat 3 minggu. Deadline asistensinya itu 10 hari. Biasanya cuma 7 hari, ini saya buat 10 hari. Deadline-nya itu hari Jumat tanggal 3 Juni 2022. Lalu deadline finalnya hari Selasa 14 Juni 2022. Oke. Nah, ini untuk asistensinya kalian buat 4 alternatif. Alat dan bahannya bahannya ini kalian pakai karet maket ya, karet maket atau evaspon atau atispon gitu nama-namanya. Tebal dan tingginya itu 5 mm. Warnanya putih atau abu-abu gitu supaya bisa diwarna ya sama kalian kalau warna. Nah, kemudian ukuran fix tinggi dan lebar itu 5 mm. Seperti yang tadi saya bilang 5 mm, panjangnya yang menyesuaikan. Lalu gunting atau cutter, penggaris, lem fox kuning,
cat akrilik atau sejenisnya, lalu karton 2 mm sebagai alas dengan ukuran 25 x 25 cm. Nah, biasanya kan sebenarnya itu 20 x 20 cm, cuman ini saya lebihkan 5 cm di pinggir-pinggirnya untuk keterangan kelas, NPM dan nama. Seperti ini ya. Nah, jadi ini bidangnya ini 20 x 20, lalu ini kalian lebihkan 5 cm ya. 5 cm pinggir-pinggirnya untuk keterangan nama dan lain-lain. Oke, lalu karton ini wajib dicat warna hitam. Dicat atau kalian mau tempel kertas warna hitam itu terserah, pokoknya yang pasti harus warna hitam. Oke, itu untuk asistensi. Lalu finalnya ini pakai kayu balsa. Kayu balsa itu biasanya sering dipakai oleh teman-teman kalian arsitektur untuk bikin maket ya. Itu banyak di toko-toko material maket arsitektur itu banyak. Tingginya 1 cm, lebarnya 1 cm, panjangnya menyesuaikan. Lalu cutter, penggaris besi, lem fox kuning, triplek tebal 1 cm sebagai alas dengan ukuran 45 x 45 cm. Nah, sama seperti tadi ya, ukuran sebenarnya itu 40 x 40 cm, cuman dilebihkan 5 cm untuk keterangan kelas, NPM dan nama. Lalu triplek ini wajib dicat warna hitam, kemudian cat akrilik atau sejenisnya, lalu plitur dan amplas kertas halus. Nah, kenapa saya minta ada plitur atau dan amplas? Jadi kayu balsa ini biasanya itu dia ada serabut-serabut tipis gitu ya, serabut-serabut halus. Nah, itu kalian amplas dulu gitu, pakai amplas kertas yang halus ya, yang paling halus itu kalian amplas, baru di finishing itu bisa kalian plitur atau langsung dicat gitu ya. Itu gimana metode kalian lah gitu, seperti itu. Oke, ini kriteria penilaian. Ada kerapian, kombinasi warna, peletakan warna, keunikan pola dan komposisi pola. Oke, sekian materi dan briefing tugas Nirmana 2. Kalau ada pertanyaan silahkan email saya atau WhatsApp. Oke, sekian, selamat mengerjakan. Semoga berhasil. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.